Saya berada di Gereja Immanuel. ya, saya mau nyebut Willem Kers. Gereja yang dirancang oleh Y.H. Horst pada tahun 1834 ini diberi nama Gereja Willems atau bahasa Belandanya Willemskerk. Gereja ini diganti namanya menjadi Gereja Immanuel sejak tanggal 31 Oktober tahun 1948 ketika terbentuknya Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat atau disingkat GPIB. Saya di sini bersama Insinyur Danang. Selamat sore, Pak Danang. Selamat sore, Pak. Ya. Dan di sini Pak Danang bertanggung jawab tentang pengawasan pelestariannya ya. Iya, betul. Ya, jadi Gereja Immanuel ini sedang dalam pekerjaan pemugaran. Pekerjaan pemugaran untuk Gereja Immanuel ini cukup banyak item yang akan diperbaiki. Jadi tidak hanya bangunannya saja, ke plesteran, kemudian pekerjaan kayu, kemudian ada bagian atap dan sebagainya, tetapi juga termasuk pelataran luarnya. Jadi landscape-nya juga coba dikembalikan ke konsep arsitek lamanya Horst yang mendesain kawasan ini. Memang lingkungan saat ini sudah banyak berubah karena di depan sudah menjadi dari stasiun, kiri kanan sudah ada bangunan tinggi ya. Jadi kita berharap ini bangunan satu-satunya cagar budaya yang berada di daerah Merdeka Timur. Jadi bagaimana caranya ini bisa dipertahankan. Kebetulan halamannya cukup luas sehingga mungkin kita akan bisa menikmati bangunan ini dari kejauhan begitu. Ya, memang sudah banyak pohon-pohon. Perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan ini ada plesteran, ada kayu, kemudian juga ada orgelnya di dalam dan taman keseluruhannya ke bagian luar. Jadi kalau yang dinding-dinding ini, pedestal ini, yang berwarna abu-abu itu adalah plesteran pengganti baru yang sebelumnya karena plesterannya rusak, Pak. Sudah lepas, nah itu diganti plesteran baru, plesteran yang bernafas juga. Jadi nanti setelah ini akan dicat ulang, warnanya pun akan diganti dan mengembalikan mirip dengan yang lama. Kali ini kan biru, nanti mungkin agak ke abu-abuan. Sebenarnya ini kan gaya atau langgamnya, Pak ya, neoklasik begitu yang khas pada zaman itu karena pada saat itu kan sebenarnya ini proses perpindahan kota dari Jakarta dari Batavia yang di Kota Tua pindah ke area selatan di Waltervreden. Ini merupakan bagian setelah pindah ke Kota Tua aja ke daerah Waltervreden. Jadi ini masih lingkungan-lingkungan di sini nanti ada istana kepresidenan, ada gedung Pancasila yang itu semuanya adalah bagian dari kota baru di Batavia begitu. Ya, kalau yang di sisi luar ini langsung, Pak ya. Yang di sisi luar ini kolom-kolomnya kita ngelihat kolom-kolom Doric ya. Berbeda dengan nanti di kolom-kolom di dalam. Kolom di dalam kita sudah pakai kolom-kolom Corinthians yang ada ukirannya. Kalau yang di dalam lebih clean, lebih bersih. Lantai tangga ini, lantai dasar ini ketinggiannya dari tanah sekitar 3 meter. Jadi cukup tinggi walaupun di bawahnya tidak ada ruangan sebenarnya. Ya, semua lantai ini dari batu. Terutama yang dari luar, baik tangga maupun terasnya ini semua dari batu.
tinggi, besar ya. Ini kalau kita ngelihat cukup unik. Jadi ada beberapa lapis, di pintu pun ada jendela. Jadi sisi dalam kaca, kemudian sisi luarnya juga ada yang kerpiak yang bisa diatur kerpiaknya. Jadi ini yang cukup menarik. Mungkin sudah tidak kita temukan lagi karena di zaman itu kan belum ada AC, sehingga bagaimana cahaya masuk, ventilasi masuk ke dalam bisa secara alami diselesaikan begitu. Nah, sudah banyak bocor-bocor memang di atas. Nah, itu yang sedang kita perbaiki. Kita tahu itu tangga lingkar yang di kiri kanan. Nah, ini karena dia cukup tinggi, mau nggak mau ini kebetulan pas hujan. Jadi memang hujan masuk ke area dalam. Nah, itu yang kita perlu antisipasi. Makanya dia pilih lantainya adalah lantai batu karena dia pasti akan basah pada saat hujan. Dan plesteran dan cat sebagainya itu yang harus dipilih. Bagaimana caranya supaya tetap bernafas, sehingga plesteran-plesteran ini menggunakan perbaikannya menggunakan plesteran bernafas. Karena yang lama masih menggunakan plesteran asli di zamannya, batu kapur, gamping, pasir, dan menggunakan air kapur juga pengolahannya. Jadi dia sangat rapuh lah. Itu harus kita bisa tahankan seperti ini. Mungkin tidak, kalau kita lihat detail, dia tidak akan rapi seperti sekarang, ini licin, agak bergelombang. Tapi ya itulah plesteran di zaman itu gitu. Kanan, tapi kita masuk ke tengah dulu. Jadi mimbarnya di sini. Ini mimbar, semua nanti kiri kanan ini ada berputar, ada kursi-kursi yang dua fix ya sudah, baik di bawah maupun di atas. Nanti juga ada kursi-kursi yang fix di atas. Kalau di atasnya lengkung, untuk menambah cahaya, karena nanti pada saat siang dia kan bisa saja ketutup. Itu di atas kita ada dome begitu yang skylight bisa masuk. Jadi cahaya bisa masuk dari tengah. Nah itu yang di sana itu orgel itu sedang dalam perbaikan. Jadi pipa-pipanya sedang digarap di luar. Nanti setelah sudah jadi akan dipasang lagi, sehingga nanti itu dia bisa main lagi Pak orgelnya. Orgel itu kan masih manual semua ya. Cuman kalau dulu dipompa nanti sudah pakai kompresor. Itu saja. Tapi intinya dikembalikan. Memang agak sulit karena bahan materialnya tidak bisa seperti asli yang dari aslinya dulu, karena dia nanti pakai kayu lokal saja, tapi yang penting tidak merubah suasananya, suaranya. Kita mungkin masuk ke tangga samping, kopong kan, lepas. Nah ini nanti akan dikupas lagi untuk di plester ulang. Suaranya sudah kayak mau lepas begitu, plesteran lamanya. Nah, ini plesteran lamanya dari kapur, campuran kapur, gamping, dan atau bisa naik ke atas nggak nih ya. Tapi ini yang udah finish Pak, jadi agak lumayan kelihatan lah ya. Jadi dulu ini sempat dicat putih, sekarang dikembalikan ke kayu supaya dia tampil kayu. Ini tangga putar menuju ke lantai 2. Ini ada, jadi di setiap sudut ada 4 tangga putar ini.
itu kalau melihat orgel ini sedang dikejarnya kita sebenarnya Desember, tapi kita akan mempercepat sampai November akhir ini. Kemudian setelah itu harus, karena Natal mau dipakai Bang. Jadi nanti pertengahan Desember harus benar-benar sudah tuntas karena mereka akan ada persiapan untuk perayaan Natal gitu. Itu yang kita kejar. Jadi dalam mungkin November selesai, luar mungkin pertengahan Desember gitu.